adik-adik, selamat pagi. Wah, nggak terasa ya, hari ini udah Imlek. Lihat nih, langsung udah pakai baju Imlek. Adik-adik di rumah juga ya. Walaupun Imlek pada tahun ini kita nggak bisa makan-makan sama keluarga dari papa mama atau berkumpul sama teman-teman, kita masih berterima kasih ya, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Ya adik-adik, kalau semua ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Sepanjang hidupku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lipat tangan kita mau Tuhan adakan syukur bagimu. Ya adik-adik, kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, terima kasih juga walaupun kami tidak bisa merayakan Imlek di luar rumah, Tuhan tolong supaya kami untuk selalu mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih juga Engkau telah memberikan kami kesehatan selalu. Kau tolong Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, mau itu yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih semangat kan? Yuk kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu yang mengingatkan kita untuk selalu rajin membaca Alkitab dan taat pada firman Tuhan. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja.
adik-adik, kita tetap harus jalan bersama Yesus ya. Serta Yesus dia saat kita lagi senang, sedih, maupun susah ya adik-adik. Dan kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun Imlek pada tahun ini tidak dirayakan, tapi kita merayakannya di rumah, kita tetap bersyukur ya. Oke adik-adik, yuk kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik, hati Lause senang nih karena dapat duit nih hari ini. Enggak deh, karena Tuhan selalu menyertai Lause. Dia masih memberikan Lause kesehatan. Adik-adik di rumah juga masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan hati senang. Berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepadanya. Adik-adik, setiap perbuatan kita, setiap puji-pujian kita, setiap doa-doa kita berikan untuk Tuhan ya, sebagai hadiah kita untuk Tuhan. Yuk kita semua ajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu yang baru, yaitu A Gift to You. I give into you, Lord. I give you to you,
Sekali lagi ya adik-adik. Everything I am, everything I'll be, I give into you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Nah adik-adik, jangan lupa ya persembahannya titip papi mami untuk kasih ke gereja. Untuk saat ini adik-adik silakan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Semu Kristina. Dah adik-adik. Violin, Violin, ayo bangun, siap-siap mau sekolah minggu. Nanti aja Mami. Kan kalau terlambat sekolah minggu langsung kan nggak tahu. Adik-adik, kira-kira masih ada nggak ya yang dibangunin sama mama untuk beribadah tapi masih males-malesan seperti video tadi? Tajaha, shalom semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali ya hari ini kita bisa semua kembali mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemarin siapa yang sudah merayakan Hari Raya Imlek? Angkat tangan. Wah, senang sekali. Semua berkumpul, keluarga kita berkumpul. Ada papa, mama, koko, cece, dede. Mungkin ada kungkung juga, ada nai-nai, oma, opa. Semuanya senang merayakan Hari Raya Imlek. Nah, adik-adik, saat ini sebelum kita belajar firman Tuhan, kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang sesuatu hal dari Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus bagi jemaat di Roma, dia bilang begini loh, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Nah adik-adik, bagaimana ya caranya mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuhmu terus yang kudus dan berkenan kepada Allah? Padahal semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa loh. Kalau di ayat-ayat sebelumnya di dalam Roma 3 itu Rasul Paulus bilang begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus bagaimana caranya untuk mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah? Kan semua manusia sudah berdosa. Lause sudah berdosa, adik-adik sudah berdosa, papa mama, koko cece juga sudah berdosa. Bagaimana caranya ya biar bisa mempersembahkan hidup kita, tubuh kita yang kudus dan berkenan kepada Allah? Nah adik-adik, kita sekarang mau belajar bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita. Meskipun ketika Allah menciptakan manusia dengan sempurna, dengan baik, semua alam diciptakan dengan sempurna, dengan baik, tetapi pada waktu itu manusia pertama yang Tuhan ciptakan itu memilih untuk melawan kehendak Tuhan. Mereka itu tidak mau taat, tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka melawan kepada Allah. Nah, saat itu manusia mulai jatuh dalam dosa. Nah, makanya semua manusia yang
setelah itu lahir, dari Adam dan Hawa lahir, manusia bertambah banyak, mereka semuanya ternyata berdosa. Semua manusia harus dihukum. Nah, tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Bagaimana caranya ya? Tuhan Yesus itu datang diutus oleh Allah Bapa dari surga turun ke dunia, yaitu untuk mati di kayu salib dan menebus manusia. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus mati untuk kita semua, untuk papa mama, untuk adik-adik, buat Koko, buat Cece, opa, oma, ketika kita semua percaya kepada Tuhan Yesus, maka darah Tuhan Yesus yang tercurah itu menyucikan hidup kita. Hidup kita yang tadinya kotor, penuh dosa, bahkan kita adik-adik meskipun masih kecil suka melawan mama, suka melawan papa. Terus mulut kita suka berkata kotor. Siapa di sini yang adik-adik suka bilang, mama, aku nggak mau sekolah minggu. Seperti tadi, Violin suruh sekolah minggu, katanya nanti saja. Lause kan nggak marah, Lause nggak tahu kalau kita terlambat sekolah minggu nggak apa-apa kok, mama. Nggak ada yang tahu, Lause itu nggak tahu. Nah, adik-adik, kalau mulut kita dipakai untuk melawan seperti itu, mulut kita sudah berdosa. Waktu tangan kita buat nonjok-nonjok adek, buat nonjok kakak kita, cici kita, terus kaki kita buat nendang, wah itu juga berdosa loh. Tangan kita, kaki kita, mulut kita sudah berdosa. Mata kita juga sudah berdosa. Telinga kita suka mendengar hal-hal yang gak bagus, itu juga sudah berdosa. Bagaimana caranya kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Yaitu dengan cara kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus menyucikan seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus menyucikan seluruh kehidupan mama papa juga, Koko, Cece juga. Jadi yang tadinya kita berdosa, semua pikiran kita, telinga, mata, mulut, tangan, kaki, kalau kita percaya, maka semuanya dikuduskan oleh Tuhan. Adik-adik, jadi bukan kita yang layak, bukan kita yang oh iya, bagus ya kamu udah bisa membantu mama papa, makanya kamu udah good, kamu udah bisa datang menyembah kepada Tuhan. Bukan itu, tapi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Makanya kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Semua karena anugerah Tuhan. Nah, adik-adik, Imlek tahun ini, adik-adik tahu nggak? Tahun ini adalah Imlek tahun kerbau. Siapa yang pernah lihat kerbau? Nah, Lause punya gambarnya. Kerbau itu adalah binatang. Adik-adik pernah lihat nggak ya? Kerbau ini dia bisa untuk membantu para petani. Kerbau ini kalau di pedesaan, siapa nih yang pernah jalan-jalan ke desa-desa? Kerbau ini bisa membantu para petani untuk membajak sawah. Biar sawahnya subur. Sebelum ditanami itu sawahnya dibajak. Jadi mereka bisa menggunakan tenaga kerbau ini untuk membantu membajak sawah. Nah, setelah itu kerbau juga bisa dipakai kulitnya. Nah, kulitnya kerbau itu dipakai untuk membuat gendang. Bisa dipakai untuk membuat apalagi ya yang bisa ditabuh. Nah, itu kulitnya bisa dipakai untuk membuat semua alat-alat yang bisa ditabuh. Seperti itu. Nah, selain itu, daging kerbau juga bisa dimasak, bisa dimakan loh adik-adik. Nah, terus ada lagi susu kerbau. Nah, susu kerbau juga bisa dibuat untuk dikonsumsi oleh manusia. Mungkin adik-adik belum pernah coba ya, tapi ada orang-orang yang mengkonsumsi susu kerbau. Terus jadi dari sini kita bisa belajar bahwa kerbau itu ternyata
berfungsi semuanya. Jadi bisa dipakai untuk semua hal, berguna untuk semua hal. Nah, firman Tuhan juga Rasul Paulus pada hari ini mengingatkan kita untuk kita bisa mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Hidup kita harus dipersembahkan untuk Tuhan. Semua mata kita, tangan kita untuk memuji Tuhan, bertepuk tangan memuji Tuhan. Kaki kita dipakai untuk bisa buat siap-siap untuk memuji Tuhan, untuk duduk, untuk berdiri, memuji Tuhan. Terus apalagi yang mulut kita untuk menyanyi, memuji Tuhan. Mata kita untuk melihat bagaimana kita bisa membaca firman Tuhan. Telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi semua tubuh kita, hati kita juga bisa untuk mendorong kita untuk melakukan firman Tuhan. Jadi semuanya kita harus memberikan hidup kita untuk Tuhan. Semua bagian tubuh kita persembahkan untuk Tuhan. Jadi adik-adik, karena Tuhan sudah memberikan anugerahnya buat kita, Tuhan Yesus menyelamatkan kita, sudah seharusnya, sudah selayaknya kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan seluruh apa yang kita miliki untuk Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang diingini oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Setuju adik-adik? Ya, puji nama Tuhan. Ayat hafalannya hari ini dari Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ulang lagi ya adik-adik. Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kita mau mengakhiri firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami sudah belajar firman Tuhan, bagaimana kami harus mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Tuhan tolong agar kami bisa melakukannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat angpau dan kipas. Nanti kalian boleh memilih ya, mau membuat angpau atau membuat kipas. Nah, untuk alat dan bahannya kita akan menyediakan kertas, pensil, gunting, mangkok kecil, stiker atau hiasan-hiasan, terus ada juga lem. Kita mulai aja ya cara membuatnya. Yang pertama, kita akan menjiplak mangkoknya. Kita akan jiplak mangkok di atas kertas ya adik-adik. Jangan lupa gunakan pensilnya. Kalau adik-adik belum bisa, adik-adik bisa minta bantuan dari mama atau papa, koko, atau cecenya. Nah, kalau sudah dijiplak, sekarang kita akan mengguntingnya.
Nah, nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Kalau sudah digunting, sekarang kita akan melipatnya menjadi 2 bagian. Kalau adik-adik belum bisa langsung lipat menjadi 2 bagian, bisa bagi di tengahnya dulu seperti ini. Setelah itu kita akan melipat, menggabungkan ya, antara sisi kanan dan sisi kiri. Terus ditekan. Nah, ditekan lagi. Sudah. Kalau sudah dilipat dan digabungkan seperti ini, kita akan melipatnya ke atas seperti ini. Bagian satunya lagi juga boleh dilipat. Nah, terus kalau sudah, kita akan mengelemnya ya adik-adik. Kita akan beri lem. Terus di bagian bawahnya cukup salah satu bagiannya saja yang dikasih lem yang adik-adik. Bagian atasnya ini biarkan saja tetap terbuka seperti ini. Nggak usah dikasih lem. Oke, sekarang waktunya kita akan memberi hiasan. Bisa tempelkan hiasan seperti ini. Jangan lupa beri lemnya adik-adik. Nah, sekarang angpaunya sudah jadi. Bagus kan adik-adik? Membuat kipasnya, kita ambil satu kertas, ini bisa HVS ya, kertas HVS. Terus dilipat. Dilipat kecil-kecil seperti ini adik-adik. Dibalik, dilipat, ditekan lagi, dibalik lagi, ditekan, dibalik, sampai selesai ya adik-adik. Oke, kalau sudah jadi begini, kita tinggal lipat bagian tengahnya jadi 2. Oke, kertasnya bisa pakai kertas bekas seperti ini ya adik-adik kalau nggak punya kertas yang baru. Nah, kalau sudah, kita bisa beri lem. Ini di tengah-tengahnya ini kita beri lem. Oke, kalau sudah diberi lem, kita bisa merekatkannya. Oke, kipasnya sudah jadi adik-adik.
Sekarang kita tinggal memberi hiasan. Bisa tempel hiasan. Jangan lupa kasih lemnya. Adik-adik boleh bebas taruh hiasannya di mana aja ya. Kira-kira seperti ini. Oke, kitasnya sudah jadi adik-adik. Selamat mencoba adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.